Pelangi yang muncul di langit selalu menarik perhatian karena keindahannya. Tak jarang sejumlah orang akan mengabadikan keindahan pelangi menggunakan ponsel. Ini karena pelangi nggak bisa bertahan lama dan akan segera hilang dengan segera. Umumnya pelangi akan muncul setelah hujan selesai. Pelangi nggak bisa muncul begitu saja. Ada proses dan sejumlah faktor-faktor yang membentuk pelangi. Lantas, bagaimana proses terbentuknya pelangi? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Syarat terbentuknya pelangi. Pelangi memang dikenal muncul setelah hujan. Namun sebenarnya pelangi terbentuk bukan hanya karena hujan. Ada sejumlah faktor agar pelangi bisa terbentuk dengan indah. Faktor yang pertama yaitu cahaya matahari yang nggak boleh terhalang oleh awan atau penghalang lainnya. Selain itu, posisi matahari harus lebih rendah. Jika posisi sama dengan garis horizon, maka matahari memerlukan 42 derajat agar pelangi terbentuk. Umumnya pelangi akan selalu muncul dari sisi langit yang berlawanan dengan matahari. Ketika kita melihat posisi pelangi di depan, maka posisi matahari ada di belakang. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, udara dalam langit atau awan harus mengandung banyak air setelah hujan. Pelangi nggak selalu muncul ketika hujan saja, karena bisa juga terbentuk di air terjun atau di pantai dekat tebing dengan ombak besar. Proses terbentuknya pelangi. Pelangi merupakan fenomena alam yang berupa proses optik. Proses terbukanya pelangi akan melibatkan matahari yang memiliki 3 tahap, yaitu refleksi, dispersi, dan refraksi. Tahap refleksi saat dimana butiran air di udara berfungsi sebagai cermin kecil ketika matahari mengenai butiran tersebut. Ketika hujan, udara memiliki banyak butiran air yang membentuk menyerupai tirai. Masing-masing butiran akan memantulkan cahaya matahari yang datang. Tahap dispersi merupakan cahaya yang memantul akan diurai sehingga memiliki warna beragam. Umumnya cahaya matahari memiliki warna putih. Saat cahaya mengenai matahari akan dipantulkan oleh butiran air. Cahaya yang dipantulkan akan terdispersi sehingga memiliki warna-warni yang kita sebut pelangi. Nah kids, itulah proses terbentuknya pelangi. Sekarang kita cari tahu jenis-jenis pelangi yuk. Kids, siapa yang suka melihat pelangi? Pelangi warna-warni yang indah umumnya muncul setelah hujan. Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari. Tapi bagaimana proses pelangi bisa muncul setelah hujan ya? Matahari akan membiaskan sinarnya ke tetes-tetes atau air sehingga menghasilkan warna-warna yang menarik. Saat proses ini, cahaya akan berpindah tempat dari arah lain dari udara ke air. Setiap warna ini akan dibelokkan ke sudut yang berbeda sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Warna pertama yang akan dibelokkan adalah warna ungu dan yang terakhir warna merah. Setelah ini akan terlihat warna Magiku Hibiniu, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica tahun 2015, pelangi paling sering terlihat saat sinar matahari menyerang tetesan hujan yang jatuh dari awan. Biasanya hal ini terjadi pada pagi hari atau sore hari. Saat matahari terlalu jauh di atas cakrawala, maka nggak ada pelangi yang akan terlihat. Namun jika matahari lebih rendah di langit, maka bagian dari busur akan menjadi terlihat. Lalu jika matahari cukup rendah saat berada di tempat yang cukup tinggi seperti di gunung atau di pesawat terbang, akan terlihat pelangi melingkar. Berdasarkan Tribun Solo, ada 5 jenis pelangi. Yuk kita lihat apa saja jenis pelangi dan penjelasannya. Pelangi primer. Pelangi primer merupakan pelangi yang paling sering dilihat. Jenis pelangi ini terbentuk oleh pembiasan dan pantulan internal sinar cahaya yang masuk ke titik hujan.
Warna yang dihasilkan pelangi primer dari dalam keluar ialah ungu, biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Pita merah akan membuat sudut sekitar 42 derajat dengan sinar matahari, dan pita berwarna lainnya akan membuat sudut yang lebih kecil berturut-turut. Secondary bow. Pelangi jenis ini menjadi salah satu yang gak intens terlihat, memiliki nama busur sekunder atau secondary bow. Pelangi jenis ini akan terlihat bila dilihat dari luar busur utama dan dengan urutan warna yang berbalik. Ini akan diproduksi oleh cahaya yang telah dipantulkan dari dua titik berbeda di belakang drop sebelum muncul ke udara. Pelangi tingkat tinggi sangat lemah, sehingga jarang terlihat. Cahaya bisa tercermin lebih dari sekali. Sinarnya akan keluar dari pusat pada sudut 50 derajat untuk warna merah. Efek ini akan menghasilkan pelangi sekunder yang warnanya terbalik dibandingkan dengan primer. Sekunder memiliki 43% total kecerahannya dari yang utama, namun kecerahan permukaannya lebih rendah karena cahaya yang disebarkan di atas sudut yang lebih tinggi. Primer dan sekunder ini bersifat konsentris. Pelangi bukanlah hanya serangkaian cincin berwarna. Langit di dalamnya terang karena tetesan air hujan, sinar cahaya yang menjadi refleksi di tetesan air hujan. Air hujan ini akan turun di area antara primer dan sekunder lebih gelap dari langit sekitarnya, yang disebut Alexander's Dark Band. Dalam kasus lain, zona Alexander tampak gelap karena nggak ada sumber cahaya yang tersebar di sudutnya. Supernumerary bows. Pelangi jenis ini biasanya punya warna hijau, merah muda, dan ungu yang dominan. Hal ini terjadi karena terkena tetesan air hujan akan terkena pelangi utama dengan ukuran kecil dan seragam. Jumlah dan jaraknya dapat berubah dari menit ke menit. Lunar rainbow. Pelangi nggak hanya disebabkan oleh matahari, tapi juga bisa disebabkan oleh bulan. Hal ini dinamakan lunar rainbow. Pelangi hanya membutuhkan tetesan air dan sumber cahaya. Bulan purnama bisa menjadi cahaya yang cukup terang. Cahaya ini bisa dibiaskan oleh tetesan hujan seperti terjadi pada matahari. Nah, kids, itu dia beberapa jenis pelangi. Sekarang semakin tahu kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!